Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore buat teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan berdiskusi mengenai tata cara pengajuan gugatan class action, terutama dalam mengenai permasalahan lingkungan. Sebelum diskusi, izinkan kami memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Khairul Hafiz, dan ada rekan narasumber saya yang sudah hadir pada sore hari ini. Terima kasih Mas Korolpis, saya bernama saya. Dan saya sebagai narasumber kedua bernama Muhammad Haryansyah. Terima kasih buat Mas Fahri dan Mas Jaya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bentuk gugatan. Gugatan apa sih? Kita ngebahas nih tentang gugatan. Gugatan ini bernama gugatan class action, yaitu gugatan yang mengenai permasalahan lingkungan. Salah satu contohnya adalah gugatan class action. Menurut Saudara Fahri, saya akan bertanya kepada Saudara Fahri dulu. Nah, apa sih gugatan class action itu? Baik. Mas Fahri. Baik, izinkan saya menyampaikan sedikit pemahaman yang saya dapat, yaitu gugatan class action atau gugatan perwakilan kelompok adalah gugatan yang diajukan oleh satu orang atau lebih orang yang dalam mewakili sekelompok orang yang memiliki masalah atau kerugian yang serupa. Nah, jadi itu satu permasalahan banyak orang atau kelompok yang menggugatnya. Nah, di sini gugatan ini bisa diajukan oleh kelompok seperti konsumen, nasabah, atau kelompok lainnya. Tujuan dari gugatan class action atau gugatan perwakilan kelompok adalah untuk memberikan akses keadilan kepada masyarakat dan memudahkan pencari keadilan dalam mendapatkan pemulihan hak yang dilanggar. Dasar hukum gugatan class action di Indonesia adalah Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA yang masih berlaku nomor 1 tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok. Sekian. Terima kasih. Gugatan class action itu menarik ya Mas Fahri? Iya, karena jarang. Jadi fungsi dari gugatan class action sebelumnya apa sih menurut Anda? Gugatan perwakilan atau class action ini pada dasarnya itu berfungsi sebagai masing-masing pihak perkara yang berperkara dapat mengajukan gugatannya sendiri. Jadi untuk apa menggabungkan seluruh gugatan menjadi satu gugatan? Adanya gugatan perwakilan ini cenderung lebih praktis bagi penggugat, pengadilan, dan tergugat untuk menggabungkan masing-masing tindakan menjadi satu gugatan. Gugatan kelompok berarti hanya ada satu set saksi, satu set ahli, satu set dokumen, dan satu set masalah. Efisiensinya ini menjadikan lebih mudah bagi satu firma hukum untuk menangani satu kasus daripada jika satu atau lebih firma hukum mengadili banyak kasus. Ini memberikan efisiensi tenaga, waktu, dan biaya untuk melakukan gugatan tersebut. Nah, di sini juga ada sedikit tambahan, yaitu karena pada saat ini itu banyak kasus individu tidak memiliki kerugian yang cukup. Ada banyak kasus individu yang mungkin tak memiliki kerugian yang cukup besar. Ini bisa untuk membuang waktu dan biaya untuk membawa kasus tersebut secara terpisah. Sebagai contoh, sebuah bank mungkin mengenakan biaya ilegal kepada jutaan nasabah. Karena kerugiannya sangat kecil, maka tidak ada gunanya waktu dan biaya seorang pengacara untuk mengajukan gugatan untuk setiap pelanggan. Satu kasus gugatan kelompok bisa menuntut atas nama jutaan klien bank tersebut. Nah, seperti itu. Terima kasih. Kasih oplos dong buat Mas Fahri. Pembahasan yang sangat menarik ya Mas Fahri ya. Iya. Selanjutnya kita akan bertanya kepada Mas Jaya ya. Jadi menurut Mas Jaya nih ya, tata cara untuk mengajukan gugatan class action itu bagaimana sih? Mungkin kalau mengajukan tata cara itu ada 4
cara ya Mas. Yang pertama adalah jumlah anggota kelompok harus banyak, karena jika gugatan dilakukan sendiri-sendiri secara bersama atau satu gugatan, maka itu tidak efektif dan efisien. Gugatan cara kedua adalah terdapat kesamaan fakta Iya. dan peristiwa dasar hukum yang digunakan bersifat Substansi. dan kelompok anggotanya. Yang ketiga adalah wakil kelompok bersifat jujur dan sungguh-sungguh untuk melindungi kepentingan anggota kelompoknya. Ya, dilanjut Mas, lanjut. Sangat menarik ya Mas. Yang keempat adalah ya suatu hakim yang menganjurkan wakil kelompok untuk menggantikan advokat jika advokat melakukan tindak yang bertentangan dengan kewajiban membela atau melindungi kepentingan anggota kelompok secara individual. Itu menurut pandangan saya sih. Nah, baik, terima kasih. Selanjutnya kita tanya lagi nih Mas Fahri nih. Tadi kita sudah lihat pemaparan yang sangat menarik ya, Mas Bisaya. Pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik kita lempar untuk Mas Fahri. Ya, baik. Menurut Mas Fahri nih, mengapa gugatan ini bisa menyelesaikan permasalahan lingkungan? Nah, itu kan gugatan yang sangat menarik kan ya? Susah untuk dibahas. Baik. Lanjut. Karena dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada pasal 91 itu diatur tuh mengenai tentang hak masyarakat untuk mengajukan gugatan perwakilan kelompok. Dalam undang-undang tersebut berbunyi, masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Nah, pada undang-undang ini berarti pemerintah sudah mengupayakan untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan dalam gugatan class action. Jadi sudah diatur semua. Baik. Saya pengen tahu nih, adakah contoh kasus mengenai gugatan class action tersebut? Kalau memang ada, apakah Anda bisa memaparkan kasus secara singkat mengenai permasalahan tersebut? Jika ada, coba dong, kita pengen tahu ya teman-teman ya, untuk kasus tersebut kayak gimana? Baik, saya ada contoh kasusnya, yaitu dalam kasus kebakaran hutan di Kalimantan Tengah. Pengadilan Negeri Palangkaraya sudah mengabulkan gugatan dan mengeluarkan putusan nomor 118 garing PDT titik G garing LH garing 2016 garing Pengadilan Negeri titik PLK Pengadilan Tinggi Palangkaraya menolak banding tergugat dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mahkamah Agung menolak kasasi tergugat. Dalam amar putusannya, pemerintah dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum karena kegagalannya melakukan pengawasan dan penegakan hukum sehingga terjadi kebakaran hutan di Kalimantan Tengah dan diminta menerbitkan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam kasus kebakaran hutan di sini, unsur kerugian tidak dimasukkan ke dalam petitumnya. Dan hasilnya, gugatan class action terhadap perbuatan melawan hukum dalam kasus kebakaran hutan di Kalimantan Tengah, regulasi yang digunakan adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 2 tentang acara gugatan class action. Penegakan hukum sudah dijalankan pemerintah. Implementasinya yaitu diterbitkan Undang-Undang Cipta Kerja mengenai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggara perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan kehutanan. Dengan demikian, tergugat sudah menjalankan kewajiban hukumnya, dan pada kasus ini itu si tergugat sudah mengajukan banding dan juga kasasi dan semuanya itu ditolak. Nah, alhasil juga penggugat memenangkan keseluruhnya. Gugatannya berhasil diterima. Baiklah,
pembahasan yang sangat menarik buat Mas Fahri dan Mas Disaya. Baiklah, begitulah teman-teman mengenai tata cara gugatan class action tersebut. Dan ini juga bentuk upaya negara dalam melindungi hak-hak warga negara ya tentunya ya. Iya. Karena masyarakat di luar sana kemungkinan besar banyak yang belum paham mengenai hukum dan aturannya, betul kan? Iya, masih awam. Masih awam betul. Dan sekian akan mereka benar-benar baru mempunyai haknya dan mengenai sekian kasus-kasus begitu rumit kan ya? Iya. Mungkin hanya itu kali yang kita bisa dibahas ya. Iya, pada diskusi kali ini.